profesional. Manajemen itu memang harus siap dana. Jadi tidak ada lagi istilahnya cinta lambang tembakau di dada begini, tidak. Pemain itu cari makannya di sepak bola. Oke, selamat malam semuanya. Ini malam-malam menjumpai Pak Baho sambil wawancara-wawancara tentang PSMS. Gimana kira-kira PSMS peluangnya untuk masuk ke Liga 1 kembali? Walaupun 8 besar dulu harus dilewati. Nah, langsung aja kita bertemu dengan siapa lagi kalau bukan The One, The apa sih? The Panglima ya. Pak Baho. Pak Baho, mau nanya nih Pak Baho. Pak Baho nggak rindu untuk naik lagi ke ya jadi dirhennya untuk supporter PSMS Smack terutama, kan udah mungkin 1 musim lebih nih nggak pernah naik lagi. Kalau rindunya dibilang ya biasa aja, nggak pala terlalu rindu kali ya kan. Nggak pala rindu juga lah. Nggak pala rindu, tapi banyak supporter yang masih merindukan. Oh, merindukan ya? Ya mungkin orang itu merindu melihat apa ya, nggak kurang tahu juga apa alasan mereka rindu nengok Pak Bahunya kan. Kalau Pak Baho sendiri merasa karisma Pak Baho di pagar itu gimana? Gak bisa, itu yang menilai kan orang, bukan kita yang menilai. Orang yang menilai, bukan kita sendiri. Ya mereka menilai, menurut orang mungkin memiliki karisma. Kalau menurut kita kan ya, kita orangnya biasa-biasa aja, standar-standar aja. Siap. Nah, kemudian nama anak itu ada Smack, Rafael Smack ya kan, semuanya berhubungan dengan Smack. Cintanya Pak Baho apakah memang PSMS atau cinta Smacknya sebenarnya? Cinta PSMS lah. PSMS-nya. Jadi tapi wadahnya adalah melalui Smack. Iya. Tempat wadah kita dulu kan berkumpulnya Smack kita. Masuk Smack tahun berapa sih? 2006. 2006. Wadaw, 2006 itu langsung ke pagar atau memang masih jadi penonton biasa dulu? Enggak, 2006 itu sudah habis kompetisi tuh. Masuklah kompetisi 2007 2008. Nah. Langsung apa namanya? Seperti kayak ini apa? Naik langsung spontan gitu, spontan. Mengalir aja langsung. Iya, tanpa ada disuruh itu. Oh, Spontan gitu. aja. Padahal sudah ada dirijennya, karena melihat dirijennya kemarin kurang mampu dan ada rasa-rasa malu. Nah itu dia, makanya langsung spontan naik. Pada pertandingan pertama itu kalau nggak salah PSMS PSAP itu. PSAP. Sigli. Berarti itu Liga 2 ya? Wah, divisi utama. Divisi utama, divisi utama dulu ya, masih divisi utama. Menang PSMS 1-0 melalui gol James Kokolomel. Woi, masih ingat. Menit 45 tuh, 45 Siap. menit babak tambahan lah, 45 segitulah. Babak pertama, babak tambahan. A few moments later. PSMS sekarang ini, Pak Baho merasa kecewa dengan PSMS sekarang ini atau biasa-biasa saja atau gimana? Walaupun aku tahu cinta Pak Baho nggak akan bisa lekang dari PSMS Medan atau mungkin pindah ke Kar United. Gimana Kalau Pak? dibilang kecewa ataupun biasa, sebenarnya kita melihat PSMS ya sebenarnya. Kita nggak usah menuntut PSMS itu harus juara, harus menang, harus begini. Kita kan menengok PSMS itu sendiri. Siap. Orang banyak melihat PSMS ini dituntut harus menang. Iya. Terus tim lain nggak bisa menang, nggak Betul. mungkin. Betul. Di situ silapnya kita para supporter ini. Oh. Apalagi macam kayak awak, basic awak kan seorang pelatih. Ya. Tahu lah tentang sistem olahraga, tahu. Siap. Dan semuanya melakukan hal yang sama. Pasti dia. Nggak ada yang instan di dunia olahraga, melalui proses semua. Siap. Tapi kalau misalnya kan itu tadi benar oke lah, supporter juga harus berpikir dewasa. Bahwasanya nggak selalu Bukan bisa. berpikir dewasa. Jadi gimana? Mereka tuh jangan menuntut PSMS itu harus menang. Oh. Terus apakah tim lain nggak bisa menang? Siap. Jadi intinya sport itu adalah sportivitas. Kalah menang masalah biasa. Ya enggak. Tujuan mereka ke teladan itu apa? Mendukung PSMS ya dukung. Kalah dukung. Menang dukung. Kalau supporter Medan sudah seperti itu tidak? Bukan supporter Medan, rata-rata supporter Indonesia begitu. Kalau tidak menerima. Kalau tidak menerima. Mereka kalau mau menang terus tim itu, timnya suruh main sama SSB. Iya, suruh mereka main sama SSB. Iya. Jadi kalau main sama SSB, PSMS itu pelatihan seminggu 3 kali, SSB seminggu 6 kali, tetap juga kalah SSB itu. Siap. Karena di situ mereka silapnya. Siap. Terus Pak Baho, udah lama kenal Pak Baho. Semua rata-rata pemain asing itu kenal sama Pak Baho, terutama si mantannya Jules Perez.
Kedekatan, kenapa sih mereka tuh suka sama Pak Baho sebenarnya? Menurut Pak Baho sendiri, kenapa pemain-pemain lah gitu? Mulai dari ada Gusti Sandria yang pengen kenal sama Pak Baho ya kan? Kemarin pernah cerita gitu, siapa sih pemain PSMS dulu yang kok dia yang minta aku fallback ya, siapa? Gusti ya? Aldi Nasution. Aldi Nasution, itu kenapa itu kira-kira? Apakah memang karisma Pak atau gimana sebenarnya Pak Baho? Gak tahu, dia nge-DM aku gitu minta fallback. Padahal aku supporter dia, bukan dia. Dia idola aku. Tapi dia minta fallback. Ada dua kemarin tuh. Siapa lagi? Ada lupa satu lagi namanya. Main PSMS yang minta fallback. Padahal mereka Bintang ya? bintangnya. Aku sekarang bawaannya, tapi mereka minta fallback. Siap. Karisma Pak Baho. Bukan, mungkin itu pertemanan ya. Pertemanan. Persahabatan aja. Siap. Pengen akrab ya. Siap. Pak Baho, apa lagi Pak? Karena aku kan orangnya akrab sama orang, semua golongan. Siap, aku percaya kalau itu aku harus jujur, iya. Benar. Bahkan orang yang menyakiti pun tetap mau ditemani ya Pak Baho ya. Ya pastilah. Luar biasa. Siap. Nah, kedepannya nih, apapun ceritanya tentu dalam hati paling dalam pengen PSMS juara lah. Atau tidak sama sekali. Di mana nih sekarang musim ini? Di musim inilah, masuk ke Liga 1 lah dulu. Kalau kita bicara cerita juara PSMS musim ini, ya sah-sah aja kita pengennya juara. Tapi kan kembali lagi ke tadi ke dasarnya. Mampu nggak PSMS-nya? Kita mau melihat minta PSMS juara, jangan hanya kita melihat kecintaan kita aja, nggak bisa. Kita persiapan, orang lain kan persiapan lagi. Siap. Kalau persiapan PSMS gimana sih menurut Pak Baho mengarungi Liga 2 ini? Dengan pergantian pelatih di setengah jalan, gimana kira-kira? Karena aku kan nggak pernah lihat mereka latihan, jadi kan kalau nggak bisa aku komentari tentang persiapan mereka. Inilah Pak Baho ya. Kalau dia merasa nggak tahu dia nggak cakap. Mantap. Terus. Pak Baho pernah bukan dekat sih ya. Beberapa aku tengok di Instagram tuh dekat kali sama Kang Janur. Pernah sekali. Cuman dia 2 kali berarti ya? Enggak. Sekali kami ketemu pada saat PSMS lawan Persipura satu malam itu. Dia seperti terhibur gitu. Terus dia bilang, kita spontan apa nggak tahu, pokoknya dia langsung bilang, "Beng begini saya suka," katanya. Dia carinya orang macam kayak kita, suka menghibur. Padahal kami bertemunya cuma malam itu. Setelah itu besok dia main sama Persipura, dia kalah, langsung dia dicoret. Cuman sekali itu aja kami ketemunya. Nah, pertanyaan berikutnya tentang Pak King. Gimana sih menurut seorang Pak Baho, seorang King masih berada di jajaran daripada kepengurusan PSMS? King itu sebenarnya orangnya baik. Catat tuh. King itu baik. Panglima bilang King itu baik. Nah lu. Sekarang begini, yang mendoktrin orang bilang King nggak baik itu benar nggak orangnya? Kita jangan mau terdoktrin orang yang mengatakan dia tidak benar. Yang membilang itu benar atau tidak? Terus apa lagi Pak Baho? Kalau macam aku bilang kayak gitu ya, dari walaupun segi bagaimana manusia itu punya kesalahan. Siap. Manusia punya kesalahan. Tapi kalau menurut aku tuh King itu tidak buruk saya yang kebalikan bayangkan, nggak buruk. Ini Pak Baho memang udah sering ngobrol sama dia atau memang gimana? King nggak pernah ngobrol, nggak pernah saya ngobrol sama King. Ya kalau jumpa di jalan ketemu ya udah. Kalau ketemu perpapasan salaman udah, selebihnya nggak ada. Ya. Kenapa Pak Baho bilang gitu? Sementara banyak orang mengatakan ya dia itu di situ, maksudnya gini lah. Oke, kalau misalnya dia korupsi, aku sih nggak percaya juga karena dia kan terpajak kerja, duit pasti nggak mungkin berkurang lah dia. Jadi, tapi misalnya dia gini, dia masih di situ terus, tapi PSMS nggak juara-juara lah gitu ceritanya. Mungkin orang ngambil kayaknya kau nih yang biang keladinya nih, bikin PSMS jadi jelek nih gitu. Kenapa nggak mundur aja dia menurut Pak Baho? Sekarang begini, kalau banyak orang yang bilang gara-gara King PSMS nggak juara, sekarang kita kembali lagi ke PSMS-nya. Bagaimana PSMS-nya? Pelatihnya siap nggak? Pemainnya bersiap nggak? Berkualitas nggak pemainnya? Tapi kan ada campur tangan beliau di situ Pak Baho. Kan beliau manajemennya. Ya kalau soal campur tangan tuh kayaknya di rata-rata setiap klub itu campur tangan manajemen pasti ada. Pasti ada, nggak mungkin tidak ada. Karena bagaimanapun seorang yang masuk ke dalam tim itu pasti ada berhubungan kontak baik sama manajemen, itu pasti tuh, walaupun hanya sekitar 25%, 20% pasti ada itu. Nah, harapan lah misalnya Pak Baho, selain daripada kita harus mensupport apapun yang terjadi dengan PSMS ini. Kalau menurut Pak Baho, pelatih atau misal kan Pak Baho juga pelatih tinju nih aku tahu nih.
pelatih lah. Pelatih. Gimana sih caranya agar kiranya PSMS itu bisa berkibar lagi? Cara apa yang duluan harus dilakukan oleh manajemen? Ini olahraga profesional. Manajemen itu memang harus siap dana. Jadi tidak ada lagi istilahnya cinta lambang tembakau di dada begini, tidak. Pemain itu cari makannya di sepak bola. Ya, manajemen harus siap. Secara finansial itu harus siap. Nah, apakah sekarang manajemen yang nggak siap? Ya kita bukan bilang mereka tidak siap. Ya sekarang kalau kita melihat seperti ini ya mungkin mereka tidak siap. Nah, orang yang paling pantas menurut Pak Baho mengurus sepak bola untuk PSMS terutama Yang paling pantas di saat ini, ya mungkin Pak Baho lah. Pak, dananya gimana Pak Baho? Ya. Dana. Ya kan ada apa? Penggadaian. Jaminan Ini Pak Baho ini gara-gara udah pernah masuk Suca 2 kayak gini, mentiku main 2 kali. Ya kan enggak sekarang. Kalau soal yang mengurus PSMS itu kayaknya ada sih orang yang mau ngurus PSMS itu. Sekarang di dalam PSMS ini mau nggak memberikan itu dia. Lah masalah misalnya nih ada di stadion kemarin PSMS itu bukan punya UA, lalu PSMS itu bukan punya, ada nama lah di situ orang Batak ditulisin. Yang kalau nggak salah dia sudah melegalkan logo daripada PSMS tuh. Itu gimana menurut Pak Baho? Apakah orang itu termasuk salah satu kategori juga untuk memimpin PSMS ini tadi? Kalau bicara tentang ke situnya aku nggak mampu. Kan bicarakan ke PSMS ini kan melalui dari prestasinya. Kalau bicara ke logo itu aku nggak mampu. Siap. Bisa aku bahas ke situ. Siap. Nah, kita ada Pak Baho juga aku pernah lihat beberapa kali ini kan bukan posting sih, nonton pertandingan Karo United. Kalau Karo United ini kan kalau misalnya mohon maaf dari segi kepelatihan udah serius dengan memanggil UA. Lalu kalau nggak salah Doni juga gabung sana kan jadinya. Jadi intinya pelatih muda dan kita tahu nilai Doni waktu termasuk tinggi ya. Waktu ngambil apa di lisensi apa? C, termasuk tinggi. Apanya? Nilai dia 2 terbaik. 2 terbaik. Jadi menurut Pak Baho nih ada warna baru. Walaupun mereka masih Liga 3 nih Karo sekarang kan. Liga 3 apa sih namanya Pak Baho? Oke. Balik lagi nih ke Pak Baho pertanyaan tentang SMS Medan. Jadi manajemen Pak Baho mau masuk ya, kalau bisa diajak mau masuk. Iya. Maksudnya ya gitu. Kalaupun mau masuk orang baru, siapa lagi bisa ngapain PSMS itu? Ya harus orang baru ya. Kalau ditanya Pak Baho mau masuk ke manajemen, ya mau gitu. Sebagai apa? Ya nggak tahu, kita lihat nanti di lapangan sebagai apa. Jadi Pak Baho merasa pantas ya? Mungkin bisa aja gitu. Siap. Apakah sebagai panitia pertandingan kan bisa? Bisa. Saja. Siap. Ngurus tiket penonton kan bisa? Siap. Jadi beli sama Pak Baho. Ngurus tiket bagian keamanan kan bisa? Siap. Karena Pak Baho mengerti ya tentang sepak bola, tentang PSMS terutama. Nah terus Pak Baho, balik lagi sih aku nanya ini PSMS lagi. Peluang untuk lolos ada kira-kira? Ini mau kita cerita 8 besar dulu lah, belum masuk Liga 1. Karena kan baru menang kemarin di Aceh, di Langsa. Peluang PSMS masuk 8 besar itu ada 99%. 99%? Ada 90%. Sama seperti kayak ini, penalti. Ya. Kayak ini dulu kalau nggak salah pertandingan sepak bola Piala Dunia tuh yang Luis Suarez yang handsball Ya lawan Uruguay. Lawan Uruguay, Nigeria Ghana yang terakhir itu penalti. Kalau gol kan Uruguay itu buang terakhir nggak gol, draw, adu penalti terakhir. Betul, menang terakhir Uruguay. Sekarang PSM itu seperti 99% mereka masuk 8 besar. Siap. Sekarang 1% ini tadi nih. Seandainya mereka draw, orang sana menang, bahaya. PSMS kalah, orang sana draw, PSMS menang, PSMS bahaya itu juga. Karena 2 saingan ya kan, sama-sama 33. PSMS 34. Oke, ngomongin PSMS sudah. Pak Baho ikut stand up comedian udah, masuk Indosiar udah. Tapi kok kayaknya nggak ngelanjutin? Apa memang pengen atau memang udah selesai aja di situ? Atau ingin balik ke stand up lagi atau gimana? Karena Pak Baho udah punya talenta mungkin untuk melawak. Dari tadi ya tengok udah banyak orang nyalim-nyalim udah ketawa-ketawa semua. Pengen balik lagi ke stand up atau gimana Pak? Kalau dibilang pengen baliknya sih ada rasa pengen balik, tapi untuk pemulainya kembali itu seperti susah dah. Makanya sekarang itu lebih banyak itu menghibur orang sekitar, contohnya anak, istri, kawan kerja, gitu. Ada nggak bisa
Bukan ibu kos ya. Selir-selir. Iya. Ini Pak Bao kalau masalah keluarga cakapnya aja itu, padahal cinta sama keluarga nih. Orang kalau dia dapat job langsung ngajak anak KFC kok. Iya. Terus Pak Bao. Tapi kenapa nggak balik sih Pak Bao? Karena lucu loh sebenarnya. Materi Pak Bao itu menurut aku ya original. Kalau dibilang lucu sebenarnya nggak tahu juga sih, tergantung orang juga, sama kayak orang ngomong. Kita menganggap itu lucu, orang lain menganggap itu tidak lucu. Siap. Sekarang kan tergantung karena kita. Kalau di sekitar kita, tempat kita bermain, ya orang menganggap kita lucu. Kalau kita masuk ke tempat kita tidak tempat kita bermain, orang menganggap kita ada gila kau. Nggak lucu kau. Gitu deh. Oke, sekarang ku tanya samping, Bang. Pak Bao lucu apa enggak, Bang? Lucu. Kalau dia balik ke stand up gimana, Bang? Cocok. Cocok. Abang nonton dia di Indosiar kemarin? Nonton. Menurut Abang gimana? Lucu, walaupun kalah ya. Abang gimana, Bang? Pak Guru? Cocok bang, Cocok, masuk lagi? masuk lagi. Siap. Buat supporter Barca yang butuh striker kemenangan, gimana? Ampun. Barkanya ampun atau apa ampun nih? Pak Bahu. Oh, Pak Bao. Ampun lucunya, Bang ya? Siap. Lucunya, Hah? lucunya ampun. Lucunya ampun. Stamina Oke. Hah? Iya kordu. Cedera. Kalau lari kan masih mau. Iya. Ya, bilang. Oh, ini stretching, ini guru olahraga yang baik. Ya, memberikan contoh bahwasanya selepas itu harus langsung melakukan stretching. Beda dengan anak-anak muda ini ya. Mereka bermalas-malasan. Hah? Apa yang kalian lakukan? Ayo. Pendinginan. Nggak terikuti ya. Oke, waktu juga udah agak malam, Pak Bao kayaknya mau pulang. Pak Bao, Sambil senam nggak apa ya? sambil senam. Pak Bao satu lah. Aku pengen dengar yel-yel dari Pak Bao ketika memimpin supporter di Medan ini, salah satunya Smack lah. Walaupun mungkin bukan Smack aja ngikutin ya semuanya. Lagu yel-yel Pak Bao. Bisa dibagi. Yo ayo PSMS ku ingin kita harus menang. Yo ayo. Oke, thank you Pak Bao. Jadi itu wawancara singkat Pak Bao versi dia tentang PSMS Medan. Jadi ini mau bilang ngingatin sama kita kalau kita jadi supporter, ya bukan hanya pada saat kalah dan menang aja. Apa mau ceritanya kalau kau cinta PSMS ya kau datang ke Staladan, kau dukung dia. Kalau ada duit kau berlebih, kau dukung dia sampai ke Langsa sana. Kalau nggak ada, jangan kau paksakan, ya kan? Gol pula kau nanti. Jadi intinya yuk, buat kita semua supporter, kita udah dapat hal yang bagus, hal yang positif bahwasanya bukan hanya pada saat tim menang kita ada, tim kalah, tim hancur pun kita tetap ada. Itu aja ya. Jadi buat pengurus juga, buat ayah, Pak Edi Ramayadi nih Pak Bao mau nih jadi pengurus. Masukkan aja 1 biji ya kan. Mana tahu bisa jadi sesuatu yang trigger buat yang lain, karena tahu nih pemanasannya udah aneh-aneh. Cuman pendinginan. Ya kan? Nah, jadi buat Pak Edi Ramayadi ya nggak apa-apa Pak. Ya kan, mana tahu ada orang baru, ada hal baru bisa diciptakan. Kalau bisa ya harapan kami anak-anak muda seperti Pak Bao ini yang memimpin. Nah, kalau butuh MC ya boleh juga kami dua. Itu aja ya. Jadi itu aja Iman Batak. Kalau kalian mau wawancara sama siapa lagi tentang PSMS Medan bebas. Ya kita wawancarai nanti. Ya. Oke. Atletico heboh sendiri. Atletico Madrid nih. Macam menang aja timnya. Macam mirip tadi bang, rupanya betul. Oke ya. Sip. Subscribe. Jangan lupa Iman Batak ya. Tekan tombol channel kalian tuh. Lonceng. Mana tahu ada yang baru-baru bisa masuk ke kalian ya. Sip ya. I love you. Cucu wow. Azerbaijan.